Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fatahil Adi Wibowo dari Jurnalistik 3D. Saya akan menjelaskan tentang propaganda dari materi teori komunikasi massa. Setiap hari kita dibanjiri informasi dari layar ponsel dan televisi hingga media sosial. Berita datang silih berganti. Namun, pernahkah kami bertanya-tanya siapa yang menentukan apa yang kami lihat dan dengar? Noam Chomsky, seorang mikir besar asal Indonesia, menyebut bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta. Media adalah alat propaganda yang membentuk cara dia berpikir, merasa, dan bertindak tanpa kita sadari. Teori propaganda media lahir dari kejelasan Chomsky terhadap cara kerja media modern. Menurutnya, media bukan sekedar ruang informasi publik, melainkan instrumen kekuasaan. Di balik setiap berita, ada kepentingan entah politik, ekonomi, ataupun ideologi. Kebebasan pers sering kali hanya ilusi, karena yang benar-benar adalah mereka yang punya kekuasaan adalah atas informasi. Bersama Edward Herman, Chomsky menjelaskan bagaimana propaganda bekerja melalui 5 filter utama. Pertama, kepemilikan. Media besar dimiliki oleh koperasi, dan korporasi punya kepentingan untuk menjaga citra dan keuntungan mereka sendiri. Kedua, pendanaan iklan. Iklan adalah sumber dari segala kehidupan media. Maka berita pun akan disesuaikan dengan kepentingan para pengiklan besar agar tidak merugikan mereka. Ketiga, ketergantungan mereka pada sumber informasi. Jadi media lebih sering mengandalkan sumber dari pemerintah, etis politik, ataupun korporasi besar karena mudah diakses dan dianggap fleksibel. Keempat, flat atau serangan balik. Media yang terlalu kritis bisa diserang, dituntut, ataupun ditekan sehingga akhirnya memilih untuk diam. Yang kelima adalah musuh bersama. Setiap era punya musuhnya sendiri. Dulu komunisme dan kini terorisme, atau bahkan kelompok yang kelompok yang berbeda pandangan politik. Musuh ini digunakan untuk menentukan opini publik dan membenarkan agenda tertentu. Jadi 5 filter ini bekerja senyap namun kuat, hingga mereka menyaring realitas sehingga kita hanya melihat versi dunia yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa. Di Indonesia, model propaganda ini bukan teori semata. Jadi kita bisa melihat dan para perbedaan cara media menyelati isu sensitif. Contohnya ketika Republika menulis tentang kelompok Ahmadiyah, mereka menonjolkan sisi ideologis dan keagamaan, sedangkan koran Tempo lebih memenuhi sudut pandang humanis, berbicara soal kebebasan beragama dan kemanusiaan. Dan dua media tersebut memiliki dua gaya pemberitaan yang berbeda, tetapi keduanya tetap bergerak dalam orbit kepentingan yang lebih besar. Yang satu condong pada kekuasaan dan ideologi, yang satunya yang pada dasarnya dan yang pada lain keuntungan ekonomi. Di sisi inilah Chomsky benar-benar seringkali tak sepenuhnya bebas, melainkan berputar di sekitar kepentingan yang menopang. Sekarang propaganda di media sosial tidak datang hanya dari televisi. Ia hidup di media sosial, di balik setiap unggahan, komentar, dan trending topik yang kita konsumsi setiap hari ini. Algoritma menggantikan redaktur dan opini publik dibentuk bukan lagi oleh satu pihak, tapi oleh sistem yang dijalankan secara otomatis. Chomsky mengingatkan kesadaran kritis adalah benteng terakhir kita. Kita tidak bisa menolak arus informasi, tapi kita bisa belajar untuk tidak tenggelam darinya. Karena di dunia yang dikendalikan oleh kepentingan dan algoritma, berpikir mandiri adalah bentuk perlawanan dari kita sendiri, dan itu adalah bentuk yang paling nyata. Karena di dunia yang dikendalikan oleh kepentingan dan algoritma, berpikir mandiri adalah bentuk perlawanan paling nyata. The smart way to keep people passive is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion. Cara paling cerdas membuat orang tetap positif adalah dengan membatasi batasan opini yang diinggit oleh publik. Itu dikutip dari Noam Chomsky itu.